Bismillah. Ya. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil Islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Alhamdulillahilladzi akramana fa ahsanal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang begitu luar biasa banyaknya yang kita nikmati setiap waktu, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita selalu syukuri sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang patuh tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita usahakan, bagaimana agar kita ini menjadi hamba Allah yang selalu tunduk terhadap perintahnya, seakan-akan diri kita ini diapain saja oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita manut, kita ikut. Ya, kita melaksanakan sholat 5 waktu ikut, sehingga nantinya kita itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu punya hati biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang sudah tidak ada rasa sedikit pun kotoran. Karena itulah yang akan cocok dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya harus kita selalu syukuri nikmat Allah ini agar kita tawadhu di hadapannya. Jadi tidak ada rasa unek-unek, tidak ada rasa unek-unek. Bagaimana kita harus selalu usahakan itu dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian juga syukur itu di dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah, itu juga bentuk syukur. Jadi sehingga syukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi juga itu dalam bentuk perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan, alam kejahiliaan menuju alam yang terang dengan keilmuan, dengan keimanan, dengan keislaman, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil,
mana yang salah, mana yang benar. Ini atas ajaran yang telah dibawa dan diperjuangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jazakallah khair. Tema kita pada hari ini yaitu tentang tahun baru Hijriah, berkaitan dengan perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita petik dari pelajaran itu apa? Ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa petik dari pelajaran perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita dengar mengenai perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering disampaikan oleh para ulama, oleh para ustadz, tapi ini tidak habis-habis untuk selalu kita kupas, untuk selalu kita ingat. Kita sebagai umatnya agar lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar lebih meningkatkan ketaatan kita terhadap ajarannya. Itulah kita perlu banyak mengingat, merenung kembali sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan hijrah atau perpindahan dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi kita itu dulu itu pindah dari Mekah ke Madinah. Itu apa yang dapat kita pelajari, apa yang kita bisa tiru dari perpindahan itu. Jadi ketika kita mendengar cerita atau kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup hanya dengan sekali saja. Di dalam Al-Quran sudah dicontohkan masalah ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menceritakan kisah Nabi Musa. Itu banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya menceritakan Nabi itu hanya cukup sekali saja, tidak. Yang banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Nabi Musa di dalam Al-Quran. Bahkan kata ulama itu, Nabi Musa itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 136, kalau nggak keliru. 136 kali disebutkan oleh Allah. Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisah Nabi Musa di situ itu banyak sering diulang-ulang. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya menyebut sekali saja ke sejarah Nabi Musa alaihi salam? Itulah ya, perlu kita merenungkan. Jadi di situ ada rahasia yang tersembunyi di balik pengulangan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Kisahnya satu, namun sudut pandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dari umpama sekarang kita tadi membaca yaitu Al-Quran surat Yunus. Ini pas dengan ada kisah Nabi Musa di sini dengan raja yang begitu zalim yaitu Raja Mesir
yaitu Fir'aun, ya. Fir'aun. Ini diulang di sini. Kemudian dalam kisah lain ada dalam surat Al-Qasas ada juga, ya, kisah Nabi Musa ini. Banyak kisahnya ada, namun Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Dari kisah yang disebutkan sebelumnya begini, penekanannya demikian. Kemudian dalam surat lain disebutkan lagi kisahnya, namun penekannya berbeda, fokusnya berbeda. Gitu. Dan juga pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berbeda, ada yang berbeda. Ini yang patut untuk ditiru. Patut untuk ditiru, patut untuk dijadikan pelajaran. Gitu. Jadi pengulangan-pengulangan seperti ini dicontohkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan kisah beberapa para nabi itu, banyak yang tidak hanya disebut sekali saja, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sholat aja. Sholat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat sehari semalam 5 kali. Mengapa kok hanya tidak diwajibkan sekali saja, we? Setelah itu udah bebas. Itu. Ya. Tidak, itu berulang kali. Dalam sholat aja Fatihah. Membaca Fatihah diulang. Kalau sholat subuh Fatihahnya dibaca berapa kali? Hah? Ada yang ingat nggak? Baca Fatihah berapa kali kalau sholat subuh? 2 kali. Kalau sholat zuhur 4 kali. Itu diulang-ulang. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan satu menyebutkan sekali saja, atau sujud. Ini juga yang unik, sujud. Sujud di dalam sholat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap rakaat yaitu 2 kali, berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Setiap rakaat 2 kali. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sujud 2 kali setiap rakaatnya? Jadi kalau subuh 2 rakaat berarti sujudnya 4 kali. Maghrib 3 rakaat berarti sujudnya 6 kali. Gitu. Jadi oleh ulama dicarikan apa rahasia itu? Rahasianya agar menambah ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita itu menjadi hamba Allah yang tawadhu. Ingat pada hakikat kemanusiaan kita itu manusia. Ya. Kita itu tidak ada yang patut dibanggakan sehingga kita menjadi sombong di hadapan Allah, tidak ada. Gitu. Jadi sujud 2 kali agar lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muka yang paling tinggi itu nanti sujud disejajarkan dengan pijakan kaki. Coba. Jadi tawadhu. Muka yang paling mulia pada manusia itu, yang paling mulia muka. Ya. Coba. Kalau laki-laki umpamanya ingin nikah kepada perempuan, apa yang dilihat pertama? Mukanya, ya enggak? Nah, gitu kan. Oh, itu cina gelis katanya. Nah, itu mukanya yang dilihat. Lain-lainnya mah sama semuanya, ya. Tangannya sama. Tapi mukanya, apa artinya? Muka itu paling mulia. Paling mulia, tapi ketika sujud disejajarkan dengan pijakan kaki.
Sehingga itu artinya agar manusia itu tidak sombong dalam kehidupan ini, tidak sombong. Ya, pas mau tinggi duduk, apalagi ya, apa sujud berdiri, sujud berdiri, sujud itu. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu tidak ada yang patut disombongkan, sehingga kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, rendah hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu pengulangan. Sampai sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu diulang. Mengapa? Karena juga manusia itu sering lupa, banyak lupanya, sehingga kadang-kadang ketika manusia itu diingatkan tidak cukup dengan sekali, dinasihatin juga tidak cukup hanya dengan sekali baru bagus, tidak. Kadang-kadang yang datang ke pengajian saja, mengapa pengajian ini diulang-ulang terus setiap minggu itu juga ya, manusia ini tabiatnya itu memang sering lupa. So mama sekarang pengajian, kemudian apa yang disampaikan pada minggu pengajian yang lalu, apa lupa nggak? Ada yang ingat? So berapa persen yang kita ingat? Lupa ya, banyak yang lupa ya. Itu jadi perlu pengulangan dan pengulangan. Nasihat-nasihat yang disampaikan itu perlu diulang-ulang agar menjadi hamba-hamba yang benar-benar lurus, berjalan di rel yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha jadinya kita itu kalau tidak pernah datang ke pengajian, tidak pernah ada pengajian umpamanya, dibayangkan penuh nggak masjid ini ya sholatnya. Kalau tidak pernah ada pengajian di sini umpamanya, tidak pernah ada pengajian setahun itu. Jadi hati itu jarang dinasihati, jarang mendapat nasihat. Hati jarang mendapat nasihat, jarang diasah, sehingga banyak kotoran-kotoran dosa. Ini yang menyebabkan malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak kosong di masjid ini. Jangankan sholat subuh, ya. Jangankan sholat maghrib juga pun mungkin itu sedikit kalau tidak pernah ada pengajian. Itulah gunanya pengajian dilaksanakan terus berulang dengan istiqomah, dengan penuh kesabaran. Diikutin saja, ya, diikutin nasihat sedikit nasihat diikutin, didengarin. Itulah karena manusia itu butuh pengulangan, tidak cukup untuk sekali. Gitulah penciptaan yang Allah ciptakan kepada manusia, begitu penciptaan. Itu tidak seperti mesin umpama kita punya mesin motor, mobil rusak ya. Itu dibenerin sekali, apanya yang rusak, businya benerin sekali udah, besoknya hidup gitu. Mungkin bisa sampai bertahan berapa bulan. Tapi kalau manusia memang ciptaannya diciptakan demikian, sering lupa, itu butuh pengulangan. Itulah butuh pengulangan. Sholat 5 waktu, biar diwajibkan 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela itu diwajibkan untuk mencari nafkah, bekerja dengan berbagai profesinya masing-masing. Itu profesinya masing-masing, bekerja dan semuanya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sehingga walaupun bekerja juga ada nilai pahalanya. Yang ngajar pergi ke sekolah, Masya Allah, memberikan ilmu kepada anak-anak, besar pahalanya. Itu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang bekerja ke kantor niat untuk menafkahin, mencari nafkah untuk keluarga. Semuanya diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuan utama hidup manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi kemana, olahraga, niatkan. Bagaimana niat? Niat untuk sehat. Sehingga dengan sehat saya bisa beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada perbuatan-perbuatan itu yang tidak dikaitkan dengan aturan Allah. Begitu. Tidak ada yang tidak dikaitkan dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana bisa enggak diri kita itu begitu hidup itu? Jadi ada kaitan dengan ibadah. Mengapa? Karena tujuan hidup itu sebenarnya untuk beribadah kepada Allah di dunia ini. Setelah di akhirat beda lagi aturan mainnya, enggak seperti di sini. Tidak perlu olahraga di akhirat itu ya. Tidak perlu, tidak ada kesibukan apapun, tidak ada. Itu sudah Allah jadikan aturan mainnya sesuai dengan apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Itu aturan mainnya di akhirat. Kok demikian? Ya iya, Allah yang membuat semuanya. Allah yang membuat semua. Aturan hidup itu Allah yang membuat. Sehingga sebagai manusia hanya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau di dunia ya sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing di dunia. Cuman kita itu sebagai hamba Allah jangan lupa bahwa tujuan utama hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita laksanakan kaitkan dalam pikiran itu, dalam niat itu kaitkan dengan ibadah kepada Allah. Sampai dengan olahraga pun kata saya juga. Itu kaitkan dengan ibadah. Bagaimana dikaitkan dengan ibadah? Ya niat untuk sehat. Niat untuk menghilangkan apa namanya? Pusing, galau sehingga nanti kalau beribadah ibadahnya lebih khusyuk barangkali ya, ini juga barangkali nantinya lebih sehat, sholatnya lebih khusyuk, bisa sholat. Makan, niatkan apa? Makan itu bukan hanya sebatas makan, niatkan apa, karena kita tujuan hidup itu untuk beribadah, niatkan kuat ibadah kepada Allah ya. Ada dalam hati sebelum makan ini, semoga dengan makan ini saya niat kuat ibadah, kuat mencari nafkah. Nafkah juga termasuk kewajiban kepada Allah. Jadi semua gerak-gerik itu ada untuk kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah itu juga pun dalam menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajarannya dulu itu banyak cobaan-cobaan ya, banyak cobaan disakitin, dicaci maki, sampai orang Islam yang ikut ajarannya juga ikut mendapat cobaan dari orang-orang kafir yang tidak setuju dengan aturan-aturan atau ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintah untuk mengembangkan dakwahnya, itu diperintah agar pindah ke kota Madinah ya, ke kota Madinah. Itu Rasulullah rela meninggalkan itu
Itu demi tegaknya ajaran, demi tegaknya agama. Ini juga bisa dibayangkan kalau umpama ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin melaksanakan perintah agar hijrah ke Madinah, ya barangkali Islam itu tidak sampai kepada kita. Ajaran ini tidak ada sehingga kita tidak tahu mana yang benar dalam beribadah kepada Allah, mana yang salah. Kita tidak bisa membedakan mana yang aturan, mana yang harus kita jalanin agar kita itu masuk surga. Karena dalam ujung kehidupan itu nantinya kan jalan itu ada dua. Ya. Ada ke surga, ada ke neraka. Itu apa? Kita itu dalam rel yang kemana? Rel yang kita jalanin ini, rel kita itu menuju kemana? Kalau kita tidak ada hijrah, barangkali agama ini tidak akan berkembang di Mekah. Ya, saking banyaknya tantangan, saking banyak siksaan, banyak caci maki yang dihadapin, itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi kita untuk hijrah, yaitu ke Madinah. Jadi itu ini bukan sembarang sembarang pindah seperti kita itu pindah dari rumah untuk merantau ke kota, tidak. Pindah. Ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Sehingga ini kita patut untuk dicontoh oleh kita dalam kehidupan ini, itu butuh pengorbanan. Sehingga pengorbanan demi kebenaran, maka kita tidak harus kita enggan. Kalau butuh pengorbanan untuk kebenaran itu, kita harus berani untuk mengorbankan apapun demi tegaknya kebenaran ini. Rasulullah sudah laksanakan itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pindah dari kota kelahirannya. Itu berumur berapa kira-kira Rasulullah yang hijrah ke Madinah itu? Sudah umur 50 lebih ya, 53 ya. Kan diutus tahun berapa Rasulullah? Umur berapa diutus? Itu umur Rasulullah yang diutus jadi nabi umur berapa? Ada yang ingat nggak? 40 ya? 40 tahun diutus. Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berarti pindah ke Madinah itu berumur 53 tahun. Harus meninggalkan kota Mekah. Sudah umur 53. Itu meninggalkan bukan karena ingin merantau. Bukan karena ingin merantau cari kerja, cari peluang ekonomi yang lebih baik, tidak. Itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena diusir oleh penduduk Mekah. Diusir, saudara-saudara sekalian. Betapa besar pengorbanan. Coba kita bayangkan, kita sudah hidup di sini, diusir oleh orang sini. Betapa sedihnya. Sudah umur segitu juga pun, sudah umur 53 diusir. Karena menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh penduduk Mekah, harus diusir. Sedih. Pengorbanan yang luar biasa yang harus beliau laksanakan. Sampai dalam sabda-sabda beliau itu masyhur, mungkin sering kita dengar ya. Wallahi gitu. Wallahi innaki la khairu ardillah. Ketika ingin pindah dari Mekah ke Madinah, ingin hijrah, itu berbisik dalam itunya Rasulullah itu, berkata dalam hati, wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau Mekah, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya engkau
Sesungguhnya engkau itu merupakan bumi Allah yang terbaik, gitu. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan merupakan daerah atau bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Lauma ukhrijtu lama kharajtu, seandainya aku tidak diusir dari wilayah ini, aku tidak akan pernah keluar dari negeri ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku tidak diusir dari negeri ini, aku tidak akan keluar, tetap. Jadi lahir di sini akan juga meninggal di sini. Saking kota Mekah itu merupakan kota yang paling bagus, paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terpaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus korbankan, ya, harus korbankan itu, harus pindah ke Madinah demi tegaknya kebenaran, demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita patut dicontoh bagi umatnya, bahwa kita itu hidup ini memang kadang-kadang butuh pengorbankan, dan harus ada yang kita korbankan demi tegaknya kebenaran. Alhamdulillah, kemarin yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berkorban di sini. Itu juga pengorbanan. Itu bukan untuk apa sebenarnya, untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk pengorbanan, bentuk ketundukan dan kepatuhan atas perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala aturkan dalam kehidupan bagi umat Islam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu butuh pengorbanan. Begitu juga selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Abu Bakar Siddiq yang menemani, dan itu persiapannya sudah lama, ya. Persiapan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah lama direncanakan. Karena dakwah di situ tidak berkembang, banyak penyiksaan, banyak cacian, itu sudah mempersiapkan diri. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sepakat dengan Abu Bakar Siddiq, seorang sahabatnya, yaitu orang yang pertama-tama iman kepada beliau, percaya terhadap ajaran beliau, maka itu sudah mempersiapkan. Bahkan dalam riwayat itu menyebutkan Abu Bakar Siddiq itu mempersiapkan untuk hijrah itu selama 4 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi kendaraannya apa sudah dipersiapkan, diberikan makan kendaraannya ini, ini yang akan dijadikan kendaraan untuk perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian juga melewatin jalan juga pun takut ketahuan orang Mekah, itu lewat jalan yang tidak biasa, ya, jalan lewat yang tidak biasa. Kalau lewat tidak biasa ketahuan orang, baru ketangkap di tengah jalan, dibunuh itu. Jadi jalannya beliau dengan Abu Bakar itu menempuh jalan yang tidak biasa, yang biasa dijalanin oleh orang-orang penduduk Mekah. Tidak, ini lewatnya lewat jalan yang biasa, bukan yang biasa. Itu pengorbanan. Kemudian juga apa juga yang patut kita pelajari, itu tawakalnya kepada Allah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai usaha dilaksanakan untuk keselamatan dalam perjalanan hijrah itu, maka beliau benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal. Apa tawakal itu? Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Benar-benar mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kadang-kadang umat Islam kita itu tawakalnya kepada Allah kurang, ya. Kadang-kadang dalam hidup ini kan menemukan kesulitan, banyak kadang-kadang kesulitan, terus ujian, cobaan, ya, ujian hidup, cobaan hidup, ya. Bagaimana seharusnya kita itu bagaimana menumbuhkan ketawakalan kita, tawakal kepada Allah, pasrah itu, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur kehidupan ini. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa ketawakalan itu yang penting sekali. Jadi kita itu dalam hidup itu punya sandaran. Siapa yang patut disandarkan dalam kehidupan ini sesuai dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang patut dijadikan sandaran dalam kehidupan kita ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah yang menciptakan kehidupan ini. Itu. Apakah kita perlu bersandar kepada selain Allah? Tidak dibenarkan. Jadi kita punya sandaran dalam hidup ini. Siapa yang benar? Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Allah tempatnya minta pertolongan, tempatnya memohon, tempat menaruh harapan itu hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Itu juga tadi juga ada dalam Al-Qur'an itu, ya Allah, mengenai kisah Nabi Nuh. Fa'alallahi tawakkaltu. Itu Nabi idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'alallahi tawakkaltu. Al-Qur'an yang menjelaskan kisah Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh itu berkata, fa'alallahi tawakkaltu, maka hanya atas Allah lah kami tawakal. Kami menyandarkan diri, pasrah sepenuhnya. Itu sejak Nabi Nuh juga pun sudah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Ada ajaran tawakal. Ini juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan umatnya agar punya sandaran Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur kehidupan kita itu Allah. Hidup di dunia, bahkan juga sampai kehidupan di akhirat nanti. Yang menjadikan kehidupan, yang membuat kehidupan, membuat langit, membuat bumi, menyediakan surga dan neraka, itu Allah sudah ada. Sehingga sandaran kita sebagai umat Islam yaitu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersandar kepada hal-hal lain yang lain tidak. Tidak ada dalam akidah kita itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita dalam kehidupan ini mengalami cobaan, ujian berat, ya, berat ujian, cobaan ini, datang ini dan datang lagi. Jadi bagaimana kita mengadu kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, gitu. Jadi bagaimana ini kok cobaan datang lagi bertubi-tubi, jangan demikian. Jadi jangan mengapa. Kalau mengalami ujian, jangan mengapa ujian ini datang lagi. Ya. Tapi tumbuhkan keyakinan bahwa Allah yang akan mengatur, yang akan memberikan solusi. Percaya enggak kita dengan demikian? Kalau enggak percaya, perlu ditumbuhkan kepercayaan. Itu. Perlu ada husnul dhanni kepada Allah. Husnul dhann. Bukan buruk sangka, tapi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hadis qudsi itu kan pernah Rasulullah Shallallahu menyampaikan firman Allah, atau kalau firman Allah itu selain Al-Quran ada dalam hadis juga. Jadi firman Allah tidak semuanya dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada firman Allah itu.
Cuman hadisnya dikatakan hadis qudsi. Itu. Bagaimana dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ana inda husnil dhanni bi." Saya itu sesuai dengan apa? Prasangka seorang hamba kepada saya. Jadi bagaimana kita berprasangka kepada Allah? Ya, sangka kita itu sangka baik kepada Allah. Jangan sangka buruk. Mengapa kok mendatangkan ujian kepada saya itu? Apakah Allah telah membenci? Jangan begitunya yang ada dalam hati. Semoga dengan ujian ini ada hikmah di balik ini. Terus begitu berharap kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan harapan buruknya yang ditanam di dalam hati, tapi yang ditanam di dalam hati yaitu kebaikannya. Bisa nggak kita? Tidak bisa sekarang, terus ditumbuhkan itu. Jangan ada hal-hal negatifnya itu yang ditanamkan di dalam hati, tapi kebaikannya. Allah akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan membuat jalan keluar baginya. Kalau sudah takwa kepada Allah, sudah takwa kepada Allah, takut kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhin larangan Allah, itu insya Allah ada jalan keluar. Walaupun tidak butuh waktu. Kita diuji kesabaran, harus sabar, ya. Karena di dalam hidup di dunia ini memang tidak ada manusia yang tidak mengalami cobaan hidup. Kok demikian? Memang begitu di dunia. Aturan mainnya demikian. Orang sudah banyak harta, tapi ujiannya beda. Ada kadang-kadang orang yang hartanya banyak tidak punya anak. Ujiannya itu ujian. Pengen punya anak tapi nggak jadi-jadi. Itu ujian. Kadang-kadang sakit, ya, ada punya penyakit, ujian dari Allah. Semuanya itu harus dihadapin dengan kesabaran. Semoga ada hikmah di balik itu. Jangan pernah ada rasa buruk sangka di dalam hati terhadap aturan Allah. Ketetapan Allah itu semua adalah aturan Allah untuk menguji sampai di mana kesabaran hambanya. Ini dikasih ujian demikian, ini dikasih ujian demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pun tidak lepas Nabi Allah dipilih oleh Allah, tapi dalam hidupnya itu tidak lepas dari ujian. Coba, tidak lepas dari ujian, apalagi kita. Kita bayangkan, apalagi kita. Jadi berbagai ujian harus dihadapin dengan penuh kesabaran dan selalu berharap baik kepada Allah, agar Allah yang datang itu kebaikan kepada kita, kebaikan. Jadi harus selalu berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda husnil dhanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka seorang hamba kepadaku. Jadi harus bagaimana? Yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat bagaimanapun ujian yang dihadapin, maka harus selalu ada harapan di dalam hati. Kalau tidak harapan, mungkin kalau orang sekarang yang dihadapi Rasulullah itu sudah bunuh diri, ya. Saking tidak percaya kepada Allah, sudah puncak, seakan-akan sudah dianggap puncak ujian yang diterima dalam kehidupannya. Apa solusinya? Bunuh diri, kan begitu banyak orang. Keimanannya tidak ada, iman kurang, keimanannya kurang, tidak terdidik dengan pengajian, jarang pergi ke pengajian. Begitu dapat ujian seperti itu, solusinya yaitu bunuh diri. Naudzubillah, bunuh diri. Naudzubillah. Itu karena kekurangan nutrisi keimanan dalam hatinya. Tidak ada nutrisi iman. Inilah pentingnya datang ke pengajian agar perasaan, pikiran, hati itu ternutrisi sedikit-sedikit dengan cahaya keimanan, cahaya agama, ya.
Karena Masya Allah, agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, agama Islam itu sudah uh, berisi petunjuk mutiara untuk petunjuk hidup. Bahkan bukan hanya kalau dijalanin hidup aturan Allah ini, bukan hanya kita mendapat keselamatan di dunia saja, tidak. Tapi ini mengantarkan kepada kehidupan, keselamatan di akhirat juga. Ya, makanya kita menjalani ini dengan penuh kesetiaan. Jalanin ini aturan Allah ini. Malas jalanin, harus diperangin. Sholat 5 waktu jalanin terus. Jangan hanya wajibnya diusahakan itu dengan sunnah-sunnahnya, rawatibnya. Ya. Bahkan juga sekali-sekali membaca Al-Qur'an, jangan hanya tiap selesai sholat subuh hari Ahad saja. Bisa nggak? Nah, itu diusahakan kalau bisa. Ya walaupun hanya baca surat Ikhlas, kalau nggak bisa, daripada nggak bisa sama sekali. Sholat duhur, habis sholat duhur baca sholat Ikhlas. Baca Inna Fatahna Laka Fathan Mubin, atau baca Alam Nashrah Laka Sadrak. Ya. Daripada nggak membaca Al-Quran, itu membaca Alam Nashrah mendapat 10 kebaikan. Jarang membuka Al-Quran di rumah, duduk di kursi baca surat Ikhlas. Niat baca Al-Quran agar kita itu mendapat barokah dari bacaan Al-Quran itu, begitu. Daripada nggak sama sekali, cuman tiap hari Minggu, setelah saya sholat subuh hari Minggu baca Al-Qurannya. Alhamdulillah juga ini pun, ya alhamdulillah. Jadi kita itu bagaimana dalam kegiatan itu kita berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ibadah, begitu. Sehingga kita itu berada dalam rel yang benar, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyampe ke Madinah, ini juga yang sangat penting juga ini pelajaran ini. Bagaimana setelah di Madinah? Ternyata setelah di Madinah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan sebaik-baiknya. Ya, ini orang mau pindah rumah, bukan merantau ya ke Madinah. Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah bukan merantau. Bukan kayak orang sini, orang dari mana, orang Tasik merantau ke Bandung, orang Sumedang merantau ke Bandung, orang Ciamis merantau ke Bandung. Bukan demikian. Nanti pulang lagi, tidak, ini pindah domisili karena sudah diusir. Nyampenya di sana diterima dengan baik. Jadi kaum muslimin yang hijrah setelah Rasulullah SAW juga pun disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Disediakan tempatnya. Jadi mereka itu sudah seakan-akan saudara sekandung, ya. Jadi kan banyak sahabat-sahabat yang agama Islam itu yang mempertahankan agamanya, rela untuk meninggalkan apa yang ditinggalkan di Mekah. Yang ditinggalkan di Mekah, hartanya ditinggalkan rumah apa kekayaannya ditinggalkan di Mekah, mungkin sebagian dibawa, itu pindah ke Madinah untuk apa? Untuk kebenaran agama. Kalau kita, bagaimana perjuangan kita kepada agama Allah ini? Sampai di mana kita memperjuangkan agama Allah ini? Ke pengajian juga pun kadang-kadang jarang. Kita belajar agama ini dari kecil, berapa waktu kita yang dihabiskan untuk belajar agama Allah ini. Jadi pengorbanan agama itu sedikit. Jadi kalau dulu sahabat dulu itu meninggalkan kekayaannya, meninggalkan rumahnya, bahkan meninggalkan keluarganya yang tidak Islam, pergi ke Madinah. Di Madinah dapat tempat. Mengapa? Karena mereka itu lebih mengutamakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ini perlu juga dijadikan contoh oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana
saling tolong menolong demi kebenaran itu harus selalu ditumbuh kembangkan. Bagaimana tolong menolong? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan harus jangan ngelihat sukunya. Tapi alhamdulillah selama ini di lingkungan kita tolong menolong masih bagus, semoga selalu bagus ya. Jadi saling membutuhkan, saling terjalin dengan kebaikan. Karena kita itu sebenarnya itu bersaudara. Ya. Saudara seiman ada sama-sama. Bahkan juga ada saudara saudara setanah air ada. Daripada kita ribut-ribut sehingga ibadah kita juga tidak fokus, lebih baik kita itu jalanin kehidupan ini dengan penuh kedamaian, saling beri memberikan. Itulah bagaimana sahabat Ansor dulu dan Muhajirin itu saling bersaudara seakan-akan dilahirkan dari satu rahim. Ya, begitulah. Ini yang sangat penting yang tidak bisa hanya dikupas dalam untuk mendidikkan diri ini tidak hanya dalam begitu singkat. Ini harus perlu pengulangan-pengulangan agar kita benar-benar terdidik dengan cahaya keislaman ini. Begitu. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, semoga ini walaupun hanya singkat saja, sedikit dari sekelumit pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita dan juga lebih kita itu lebih cinta kepada agama kita. Kita lebih mengorbankan waktu kita, pikiran kita demi menjalankan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam hidup ini juga langkah kita kita itu dikaitkan bahwa kita itu ingat kepada tujuan utama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu harus dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya, sedikit yang bisa disampaikan tentang hijrah ini, tapi semoga ada guna dan manfaatnya. Ya, semoga bermanfaat dalam kita menjalani kehidupan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.